kembali lagi bersama saya Meltaseran. Di video saya berikut ini saya akan menjelaskan hasil review dari buku ketiga yang berjudul Kepemimpinan Lokal Transisi dalam Demokrasi. Nah, yang seperti ketahui dalam bagian pertama buku ini menjelaskan tentang paradigma pembangunan perdamaian di masa lalu dan saat ini. Baik, untuk kita mengetahuinya bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar 63 misi penjaga perdamaian yang dilakukan atau dikeluarkan oleh PBB. Nah, dengan 15 sedang berlangsung, termasuk pengawasan gencatan senjata PBB organisasi yang dimulai pada Mei 1948. Nah, pada tahap awal banyak misi yang berfokus pada pembentukan dan pemantauan gencatan senjata dan biasanya melibatkan sekelompok kecil pengamatan militer. Bagian kedua menjelaskan tentang mengapa kita harus peduli dengan demokrasi. Nah, seperti yang disebutkan di atas bahwa gagasan intervensi dan transisi demokrasi pendirian ini didasarkan pada teori perdamaian liberal, yang dalam bentuknya yang paling sederhana mengusulkan bahwa negara-negara yang diperintah secara liberal cenderung tidak berperang satu sama lain. Nah, teori perdamaian liberal belakangan ini berkembang menjadi atau mencakup gagasan bahwa negara-negara demokratis yang benar mencakup berbagai keamanan, menjaga hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan manusia yang dalam giliran mengurangi kecenderungan perang dan menyediakan sistem untuk mitigasi konflik melalui politik. Yang ketiga menjelaskan tentang mendefinisikan demokrasi. Nah, mengembangkan definisi universal tentang demokrasi merupakan dilema yang harus dihadapi, menentang ahli teori dan filsuf selama beberapa dekade politik berputar. Nah, karena ukuran dan sifat negara saat ini, langsung demokrasi sebagai sistem politik telah menjadi usang. Sebaliknya, demokrasi gairah sekarang menjadi ideologi yang dimasukkan ke dalam sistem politik lain. Jadi ini telah menjadi penjelasan dan memiliki sistem demokratis seperti demokrasi perwakilan sebagai lawan dari demokrasi sejati. Yang berikut menjelaskan tentang demokrasi seperti yang dikonstruksi oleh PBB. Nah, PBB telah berkomitmen pada ide-ide liberal sejak didirikan pada tahun 1945. Nah, piagamnya dirancang dalam kerangka liberal yang didasarkan pada kemanusiaan. PBB juga tidak bertindak di bawah mandat yang hanya mencakup implementasi pemulihan menting. Mandatnya juga termasuk pembentukan berbagai institusi diperlukan untuk memelihara demokrasi, seperti manusia hak, supremasi hukum, dan pluralisme. Yang berikut yang perlu kita ketahui adalah teori perdamaian demokratis dalam pembangunan perdamaian. Seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, gagasan membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui lembaga demokrasi berakar pada internasionalisme liberal atau perdamaian liberal. Nah, padahal bukan tujuan buku ini untuk membuktikan atau menyangkal teori perdamaian liberal. Penting untuk memahami bagaimana dan mengapa itu menjadi teori dominan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan perdamaian komunitas nasional. Yang berikut yang perlu kita pahami adalah pemimpin lokal dalam transisi demokrasi pasca konflik. Nah, untuk membangun sistem demokrasi yang stabil dan berlembaga tinggi dapat menjadi proses yang membosankan dan menentang. Hal ini tidak hanya membutuhkan perubahan kelembagaan, resolusi dan prosedur, tetapi juga perubahan budaya dan sikap semua lapisan masyarakat. Yang berikut adalah konteks dan aktor lokal. Bahwa PBB memiliki paradigma transisi yang mapan berdasarkan perdamaian liberal dan teori transisi. Paradigma saat ini menggunakan template yang mengabaikan konteks lokal yang mungkin paling banyak faktor penting dalam proses tersebut. Nah, istilah aktor lokal dapat mewakili individu atau kelompok
elit atau non-elit dari negara tempat proses perdamaian sedang berlangsung. Yang berikut adalah pentingnya kepemimpinan politik dalam transisi. Bahwa ada beberapa model yang tersedia untuk menganalisis para pemimpin dan dampaknya di berbagai situasi. Nah, Andy J. Lewis mengatur model ini menjadi 3 kelompok. Nah, kelembagaan pelaku rasional dalam psikologi dan lembaga model kelembagaan atau birokrasi menimbulkan jumlah kekuasaan itu seorang individu bekerja di arena politik. Pemimpin lokal dan transisi demokrasi yang dipimpin secara internasional. Relatif terhadap kasus-kasus ini, untuk menentukannya penerapan dalam situasi kehidupan nyata dan untuk membuat penyesuaian yang akan menambah pemahaman tentang transisi pasca konflik. Untuk lebih memahami dampak dari kepemimpinan lokal, nah, perilaku mereka dipelajari di berbagai fase transisi sebagaimana ditentukan melalui intervensi PBB. Berikut dari buku ini juga ada sedikit penjelasan mengenai sejarah politik Kamboja, geopolitik, dan pria karismatik. Melihat kembali sejarah politik Kamboja, hasil dari transisi menjadi agak dapat diprediksi. Dua aspek khusus Kamboja di masa lalu memiliki dampak signifikan pada politik saat ini, struktur geopolitik dan laki-laki karismatik. Nah, faktor-faktor yang seiring kali muncul saling diperkuat. Pangeran Norodom Sihanouk yang memerintah dari para kemerdekaan untuk ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh Perang Vietnam. Politik Perang Dingin dan meletusnya konflik sipil. Nah, dominasi Sihanouk atas lanskap politik berakhir pada tahun 1960-an di bawah tekanan yang diciptakan oleh keterlibatan internasional dalam Vietnam. Nah, saat ini ia berusaha mengatur hubungan dengan ketatanegaraan Cina dan Amerika Serikat untuk mencegah perang tumpah ke perbatasan Kamboja. Yang berikut negosiasi dan proses perdamaian. Pada tahun 1987, Han Sen dan Pangeran Sihanouk memulai negosiasi untuk berakhir perang. Nah, kedua pemimpin tersebut bergabung di Jakarta pada bulan Juli 1988 oleh dua pemimpin faksi yang tersisa. Nah, menandakan awal dari negosiasi aprehensif untuk mengakhiri perang. Nah, empat pihak ke negosiasi termasuk Partai Revolusi Rakyat Kampuchea atau PRK di bawah Han Sen dan anggota pemerintah koalisi Demo Kampuchea yang kejam atau Kampuchea Rakyat Demokratik Persatuan Front Nasional untuk Independen, Netral, Damai dan Kooperasi Kamboja atau Fun Chin Pek dan Pembebasan Nasional Rakyat Khmer Depan atau KPNLVF. Nah, berikut merancang konstitusi liberal baru bahwa tugas pertama Majelis Konstituen yang baru terpilih adalah membuat draft dan mengadopsi konstitusi untuk menetapkan kerangka hukum yang baru kerajaan Kamboja. Yang berikut adalah pemerintah dan demokrasi Han Sen baru, yaitu pada saat penulisan ini 2 dekade setelah transisi UNTAK dan 16 tahun sejak kudeta pada tahun 1997, Han Sen terus menjadi yang utama Menteri Kamboja. Jadi sejak pertama kali naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1983, dia telah memerintah negara selama 30 tahun. Hak-hak sipil. Setelah memeriksa konstitusi 1993, ideologi liberal penulis dokumen mungkin paling jelas dalam penekanan yang ditempatkan tentang hak asasi manusia. Yang berikut keterbukaan politik, bahwa warga Kamboja jarang mendapatkan politik terbuka ruang. Artinya bahwa dari sejarah mereka sebelumnya sebagai monarki melalui penindasan shift pemerintah Khmer Merah dan perang berikutnya. Nah, publik telah sedikit kesempatan untuk mengusutkan nasib pribadi mereka sendiri.
Suprehensi hukum sebagaimana dibahas sebelumnya, negara hukum umumnya disepakati sebagai suatu kebutuhan komponen penting dalam pemerintahan demokratis. Nah, masuknya PBB bahwa selama beberapa tahun pertama, perang PBB membatasi keterlibatannya ke salah satu bantuan kemanusiaan, yaitu ada 26 komunitas internasional berharap bahwa solusi regional terbukti berhasil mencegah kebutuhan untuk keterlibatan internasional yang lebih luas. Nah, masa transisi dan pemilu, bahwa di bawah perjanjian Abuja, pemilihan dijadwalkan berlangsung 20 Agustus 1996, sehingga memungkinkan hampir 1 tahun persiapan. Seperti yang terlihat dengan banyak proses transisi internasional, jadwalnya segera tertinggal. Hasil jangka panjang dari intervensi, bahwa pada akhir masa transisi resmi, Liberia telah memilih seorang government yang didominasi oleh anggota NPP di bawah Taylor kepemimpinan. Konstitusi Liberia tahun 1986 menyatakan bahwa ia adalah hukum tertinggi tanah. Nah, konstitusi ini dijalankan melalui masa transisi dan diulangi dalam tindakan pertama. Keterbukaan politik yang berikut perjanjian Arusha, implementasi kesepakatan, kesimpulan dari proses transisi dan pemilihan, hasil intervensi segera, hasil intervensi jangka panjang, keterbukaan politik. Nah, itu adalah hasil atau isi dari buku ini. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin yang ingin mengetahui lebih lanjut dan isi buku dari sini, jangan lupa komen di bawah untuk bisa mendapatkan isi bukunya lebih lengkap. Sekian.